Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaida Puspa dan rekan saya Dinara Nanda Safina. Kami dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Tingkat Keterjangkauan Halte Transjakarta di Wilayah DKI Jakarta menggunakan teknik buffer. Adapun pembahasannya yang pertama adalah latar belakang, kedua permasalahan dan tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang, pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi dan jasa di DKI Jakarta telah meningkatkan kebutuhan mobilitas masyarakat secara signifikan. Transportasi publik memegang peran sentral dalam sistem mobilitas harian dan merupakan komponen integral dalam dinamika pertumbuhan kota. Namun, DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional kini menghadapi tantangan transportasi yang semakin kompleks. Masalah inti yang dihadapi Jakarta adalah peningkatan drastis kemacetan lalu lintas dan polusi udara, yang merupakan konsekuensi langsung dari lonjakan jumlah kendaraan pribadi. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, didorong oleh kebutuhan kenyamanan individu namun tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai. Meskipun Jakarta telah menunjukkan kemajuan dalam konteks global, yaitu menempati peringkat kelima kota pintar di Asia Tenggara menurut IMD Smart City Index pada tahun 2024, tantangan dalam mobilitas cerdas masih besar, dengan peringkat global 103 dari 142 kota yang dievaluasi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi, khususnya melalui pengembangan tata kelola perkotaan dan sistem transportasi yang terencana baik, yang dapat mendorong masyarakat untuk memilih angkutan umum sebagai alternatif. Lalu Transjakarta merupakan implementasi kebijakan utama dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan menyediakan sarana transportasi yang layak dan ramah bagi warga Jabodetabek. Sejak beroperasi pada tahun 2004, Transjakarta telah berkembang menjadi jaringan bus rapid transit atau BRT terpanjang di dunia, dengan melayani rata-rata 800.000 penumpang setiap harinya menurut data tahun 2023. Infrastruktur BRT Transjakarta dirancang untuk meniru efisiensi kereta ringan, beroperasi di jalur khusus atau busway yang terpisah dari lalu lintas umum. Desain ini bertujuan menjamin waktu tempuh yang lebih singkat dan efisien. Pada tahun 2023, sistem ini mencakup 13 koridor, 260 halte, dan panjang rute mencapai 251,2 km. Dalam konteks manajemen dan kualitas layanan, Transjakarta menjadikan standar pelayanan minimal sebagai indikator utama. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2019, salah satu aspek krusial dalam layanan BRT adalah keterjangkauan. Keterjangkauan halte menggambarkan tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam mencapai lokasi pemberhentian bus dalam jarak tempuh yang dianggap layak. Jika mayoritas wilayah di luar pusat kota memiliki aksesibilitas yang sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa sistem transportasi publik justru berpotensi memperkuat ketimpangan antara penduduk kota dan pinggiran. Untuk permasalahan dan tujuan penelitian kami yaitu permasalahan pertama, bagaimana tingkat keterjangkauan halte Transjakarta di wilayah DKI Jakarta? Permasalahan kedua, apakah seluruh wilayah administratif sudah tercover layanan BRT secara merata? Lalu tujuan penelitian yang pertama, menganalisis tingkat keterjangkauan halte BRT Transjakarta menggunakan teknik buffer 400 meter dalam sistem informasi geografis. Yang kedua, mengidentifikasi wilayah yang memiliki akses tinggi dan rendah terhadap layanan transportasi publik. Untuk metode dan analisis penelitian kami yaitu, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan location-based accessibility untuk mengukur tingkat keterjangkauan halte Transjakarta di DKI Jakarta. Lalu data yang kami gunakan yaitu bersifat sekunder dan diakuisisi dari sumber terpercaya seperti BIG dan Jakarta 1. Data tersebut mencangkup lokasi halte Transjakarta dan batas administratif. Lalu dalam analisis penelitiannya, analisis data yang kami lakukan melalui analisis spasial menggunakan teknik buffer, radius buffer sebesar 400 meter dari setiap lokasi halte BRT Transjakarta. Untuk pemilihan radius 400 meter ini didasarkan pada jarak sebagai batas terjauh yang ideal dan layak ditempuh dengan berjalan kaki untuk menuju ke access point transportasi publik. Lalu untuk tahapan analisis yang pertama, kami akan membentuk zona layanan dengan buffer 400 meter pada setiap titik koordinat halte BRT Transjakarta. Yang kedua, zona layanan tersebut nantinya kemudian di-overlay dengan setiap batas administratif DKI Jakarta. Dan yang terakhir, dilakukan perhitungan untuk menentukan persentase total luas wilayah administratif yang tercakup dalam radius buffer 400 meter. Berikut adalah klasifikasi wilayah keterjangkauan.
dari sangat tinggi, eh, lebih dari 80%, tinggi 60 sampai 80%, sedang 40 sampai 60%, rendah 20 sampai 40%, dan sangat rendah di bawah 20%. Kemudian ada hasil dan pembahasan berdasarkan peta persebaran halte BRT di samping. Halte BRT Transjakarta tersebar di setiap kota di Provinsi DKI Jakarta. Sebaran halte BRT Transjakarta terkonsentrasi di bagian pusat DKI Jakarta, di mana bagian pusat DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan ekonomi serta tingkat mobilitasnya tinggi. Dibandingkan dari wilayah timur DKI Jakarta, halte BRT Transjakarta cenderung lebih sedikit. Hanya jalan utama saja yang dilalui oleh rute Transjakarta. Berikut peta jangkauan halte BRT Transjakarta di Jakarta Pusat, yaitu sebesar 73,4%. Selanjutnya di Jakarta Barat sebesar 18,8%. Di Jakarta Selatan sebesar 22,6%. Di Jakarta Timur sebesar 19,8%. Di Jakarta Utara sebesar 13%. Berdasarkan hasil analisis, tingkat keterjangkauan halte Transjakarta bervariasi antara wilayah administratif. Jakarta Pusat menunjukkan keterjangkauan tertinggi sebesar 73,4% dan termasuk kategori tinggi, yang berarti sebagian besar wilayahnya memiliki akses baik terhadap layanan dari Transjakarta. Sebaliknya, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berada pada kategori rendah, sedangkan Jakarta Barat dan Jakarta Utara tergolong sangat rendah. Peta keterjangkauan memperlihatkan bahwa area terjangkau di Jakarta Pusat tersebar luas, sementara di wilayah lain hanya terkonsentrasi di sekitar koridor utama Transjakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi layanan Transjakarta belum merata dan diperlukan pengembangan jaringan serta penambahan halte di wilayah dengan akses rendah untuk meningkatkan keterjangkauan transportasi publik bagi masyarakat. Tingkat keterjangkauan BRT Transjakarta di DKI Jakarta menunjukkan disparitas signifikan antar wilayah administratif. Jakarta Pusat memiliki tingkat keterjangkauan tertinggi karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, dengan jaringan halte dan koridor Transjakarta yang padat. Hal ini mencerminkan fokus pembangunan dan konsentrasi mobilitas di wilayah tersebut. Sebaliknya, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan Timur masih memiliki tingkat keterjangkauan rendah hingga sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain pola tata ruang dan sebaran pemukiman yang tidak merata, keterbatasan lahan untuk pembangunan koridor baru, serta lokasi sumber daya yang lebih banyak difokuskan ke pusat kota. Ketimpangan ini berdampak langsung pada aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik. Warga di luar pusat kota harus menempuh jarak lebih jauh dan biaya lebih tinggi untuk mencapai halte Transjakarta, yang mendorong peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, menambah kemacetan dan emisi polutan. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun Transjakarta telah menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan, pemerataan aksesibilitas antar wilayah masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui perluasan jaringan dan penambahan halte di area dengan keterjangkauan rendah. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap halte Transjakarta di DKI Jakarta, di mana Jakarta Pusat memiliki jangkauan layanan tertinggi, sedangkan wilayah lain seperti Jakarta Selatan, Barat, Timur, dan Utara menunjukkan tingkat keterjangkauan yang rendah hingga sangat rendah. Melalui teknik buffer dengan radius 400 meter sebagai batas maksimal perjalanan kaki, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun jaringan Transjakarta sudah mencakup seluruh wilayah administratif, distribusinya masih terpusat di kawasan inti kota. Ketimpangan ini berdampak pada efisiensi mobilitas masyarakat, sehingga diperlukan strategi pemerataan jaringan BRT melalui penambahan koridor, halte di wilayah berakses rendah, serta integrasi dengan moda transportasi lain dengan pengembangan layanan pengumpan atau feeder. Mungkin sekian dari pemaparan hasil penelitian kami. Terima kasih.